Tolong sebutkan namanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziaul Fajri dari Majelis Pemima Fajrul Islam. Ada sedikit pertanyaan. Dengan berkembangnya media sosial yang sekarang ini, banyak masyarakat mengambil pengetahuan, khususnya pengetahuan agama, bahkan amalan-amalan agama dari media sosial tersebut. Yang jadi pertanyaan, apakah dapat dibenarkan cara tersebut? Dan yang kedua, bagaimana sih kita bisa menyaring informasi dari media sosial yang sudah kita lihat supaya kita nggak terjebak dalam hoax gitu. Ya. Terutama dalam pengetahuan agama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, ini ada amalan-amalan yang sifatnya general, umum, untuk siapapun tanpa perlu ada guru, tidak perlu ada pembimbing dan sebagainya. Seperti baca surat Yasin, ya nggak perlu ijazah lagi tuh mah. Ya, baca surat Al-Waqiah, itu ya sudah, silahkan, itu sudah menjadi jadi berita umum, dan itu tidak ada masalah. Kemudian baca Subhanallah. Nah, tetapi ketika menyangkut bilangan, itu perlu disadari bahwa bilangan-bilangan itu bukan perkiraan, tapi hasil dari menghitung jumlah vibrasi setiap huruf. Nah, itu yang tahu kan Mbah Dukun. Ya, ahlul hikmah lah maksudnya. Seperti Anda bisa saja baca bismillah, ya terserah suka Anda aja, kan gitu. Tapi kalau berapa kali saya bacanya, ya kita hitung, ba itu berapa nilainya, sin itu berapa, mem itu berapa, lam itu berapa, ha itu berapa, dan seterusnya. Maka jumlah keseluruhannya akan muncul angkanya 786, 786. Maka basmalah itu dibacanya sebanyak itu. Kalau yalatnya berapa? Ya 129. Kalau ya rozak 308. Itu semuanya ada tabelnya, ada tabel periodiknya ya. Ada tabel periodiknya itu. Ya kalau baca kimia itu kan ada tabel periodiknya, itu semuanya simbol-simbol kimia itu ada delaynya masing-masing. Ya saya tidak hafal semuanya, tapi kalau menghitung ya bisa, tapi kan lamang menghitung gitu. Tapi di bukunya sudah ada buku itu. Kemudian yang kedua, amalan-amalan yang perlu berguru itu adalah yang disertai dengan puasa dan sebagainya. Saya kira tergantung untuk amalannya. Ya. Kalau membaca ya rozak, ya silakan boleh saja, karena Allah sendiri juga sudah mengijazahi kita semuanya. Ayyamatadau falillahil asmaul husna. Ketika engkau minta apa saja, silakan panggil namaku yang baik, yang cocok. Kalau kita pengen pangkat, ya panggil ya Wahab, ya pengen rezeki ya Razak, gitu. Pengen dicintai orang ya Wadud, pengen disayang orang ya Rahman ya Rahim, pengen diampuni ya Ghafur ya Rahim, dan sebagainya, seperti itu. Nah, kalau sudah ujungnya sampai kepada khalwat dan sebagainya, itu memang perlu ada mursyid. Sebab tanpa mursyid bisa terjadi nanti yang muncul itu setan, iblis. Sebab Nabi Ibrahim saja sehebat itu, iblisnya muncul kok ngaku jadi Tuhan. Nanti kalau kamu nggak ada gurunya, datang iblis ngaku aku adalah Tuhan, maka kamu percaya. Apalagi dikasih dibukti dengan kamu diberi kesaktian kan gitu. Iya kan, bisa membalik gelas airnya nggak tumpah. Orang kan jadi bingung kan gitu, waduh sakti gitu tuh. Ya kan begitu. Atau Anda bisa ngambil apel dari topok Anda gitu. Ya, bisa terjadi. Dikasih, tapi itu iblis. Ujungnya iya kelihatannya benar, tapi lama-lama Anda disesatkan dan menjadi daulun mudilun, Andanya sesat dan nanti menyesatkan orang lain. Karena Anda dengan kesaktian. Ini banyak sekali orang-orang yang diberi kesaktian oleh pihak
seperti iblis begitu, dan dia menggelar ilmunya, ya banyak yang tertarik, termasuk menggandakan uang dan sebagainya. Kan ujung-ujungnya akhirnya merah delima. Nah itu yang dikhawatirkan. Kalau kita berguru pun juga kita mesti meneliti mursyid yang seperti apa. Hanya saya ada satu saja yang saya ciri yang paling substantif. Seorang mursyid itu kalau dia minta upah udah tinggalin aja. Itu namanya bisnis namanya. Seorang mursyid itu membimbing orang ke jalan yang benar. Dan mursyid yang lebih bahagia dari kamu kok ketika dia menemukan murid yang pengen benar. Ya, malah kamu dibiayai oleh mursyid, bukan kamu bayar sama mursyid. Bohong itu bohong kaya bukan mah. Itu saja. Kemudian yang kedua apa coba? Jangan sampai terjebak kepada berita-berita tentang. Ya itu mah tergantung kepada tingkat intelektualitas Anda sendiri tuh mah. Ya silakan baca aja YouTube sebanyak-banyaknya, Anda compare dengan yang lainnya, nanti Anda menemukan sendiri. Saya tidak bisa memberikan petunjuk. Nah kalau memang jiwa Anda setujunya dengan, nggak usah disebut ya, nanti tersinggung lagi, aliran A, Anda cocok ya silahkan, cuma terserah Anda. Mau Mu'tazilah ya silahkan. Wah ini Jabariyah mangga silahkan. Saya juga tidak mengarahkan jadi apa, terserah. Karena kita punya kecenderungan kepada pemahaman semacam itu sangat ditentukan dengan sinkronisasi kondisi psikologis kita sendiri. Umpamanya orang yang usahanya itu selalu bangkrut saja, itu lebih cenderung mengikuti paham Jabariyah. Kalau usahanya itu kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak, kan gitu. Kita berhasil, gagal lagi, ketipu lagi. Nah, itu biasanya ikutnya NU. Iya. Tapi kalau usahanya banyak hasilnya, biasanya Muhammadiyah cocok gitu. Ya itu kan seperti itu. Iya, karena dari pengalaman sendiri dia merasakan bahwa dia terbelenggu dalam hidupnya, tidak bisa berbuat apapun, semuanya gagal. Diyakininya ada yang mengatur semuanya. Jadi Mu'tazilah. Nah, kalau kadang-kadang gagal hasil kan NU, kan ada qada mubrom, ada qada ghairu mubrom kan. Macam itu. Saya kira seperti itu. Dengan daya menalar Anda sendiri, silakan kecerdasan Anda, intelektualitas Anda pakai menilai ini YouTube yang Anda baca ini omongannya benar atau tidak. Dikonsultasikan juga dengan orang ahlinya, perlu didiskusikan sekali lagi mengenai paham-paham semacam itu. Dan memang itu tidak bisa dihindari. Orang yang terus melihat YouTube yang pahamnya radikal, ya akhirnya berradikal. Semuanya salah semuanya kan gitu, kafir semuanya kan gitu, kan seperti itu. Saya kira juga penting ketika Anda buka YouTube, siapa yang berbicara itu, coba minimal Anda lihat dulu di apa namanya tuh, profile. Profile. Ya apa, seorang mana, sekolahnya di mana, alirannya kan mestinya pikirannya apa, kan semacam itu. Ya jangan kita lalu menilai seseorang begitu gegabahnya YouTube karena tidak sesuai dengan pendapat kamu, akhirnya kamu salah-salahkan, kamu nggak tahu siapa dia kok. Itu kan jadi kan nggak lucu jadinya, ya kan gitu. Ya sepertinya sekarang ini memang nggak ada kontrol sih ya. Ada orang yang spesialis bicaranya masalah fikih saja, ada haram halal, haram halal, haram halal. Ada yang bicaranya tentang psikologi, ya psikologi saja. Ada yang politik saja gitu. Ya kan begitu. Nah, ada yang segala macam ikut dibicarakan. Ada lagi dia tidak menyiapkan materi, tapi dia sebagai kontrol quality. Artinya dia hanya merespon ceramah orang, semuanya dikontrol sehingga
Kontrol quality itu di pabrik, di penghujung rel itu dia yang menseleksi. Ini jelek, buang, ini masuk, boleh. Jadi semua orang berusaha itu dikontrol semuanya dan dikomentari semuanya. Ada yang begitu, ada. Yang ada masalah, silakan aja. Nah, kalau saya sendiri, saya tidak akan mengomentari ceramah siapapun, tidak akan menilai YouTube siapapun. Saya tidak merasa lebih pintar dari orang yang berbicara itu. Makanya saya paling tidak suka kalau ditanya bagaimana tanggapan Buya tentang ceramahnya. Ini menyeret saya untuk bertengkar ini nih. Tapi selama ini tetap saya jawab sebagai basa-basi saya jawab juga. Tetapi akhirnya yang bertanya kecewa juga karena saya tidak menyalahkan. Semuanya saya sanjung semuanya ya. Jadi semuanya saya sanjung dan insya Allah saya tidak akan menyalahkan siapapun. Kalau memang ada orang yang tidak paham dengan saya, nanti salah, saya jangan mengomentari di YouTube dong. Saya datangi rumahnya dulu, Bapak Ibrahim Hussein, rektor IIKI dulu tuh, menghalalkan SDSB. Waduh, saya kan ilmu saya kan selama ini kan masa judi dihalalkan. Saya nggak usah ngomong di koran, nggak usah, datangnya ke rumahnya, namanya tabayun. Orang Islam ini semua tabayun, tapi tidak dipraktekkan tabayunnya, iya kan? Ya jangan tabayun dulu dong, datang aja ke tempat orang yang ada nggak setuju siapa, umpamanya kepada Said Akil, ya datang ke rumahnya. Saya datang sengaja untuk klarifikasi, kan gitu. Nah kalau nggak diterima ya baru ngomong di YouTube lagi kan gitu. Bangun apa nggak diterima kan gitu. Tapi tabayun dulu dong. Barangkali salah paham, apalagi pengen dipotong-potong. Seperti Quraish Shihab, ya orang sekelas dia juga dibully juga. Ketika dia bicara tentang Kanjeng Nabi tidak dijamin masuk surga, itu kan dipotong. Iya, saya tanpa beliau minta saya bela. Ya, setiap ada SMS, ada pertanyaan saya jawab bahwa Quraish Shihab tidak semacam itu. Begini ceritanya, selengkapnya saya bela kok, clear semuanya. Dan ketika ketemu di rumahnya Dr. Ahsin juga saya sampaikan, Pak Quraish Shihab, selama ini saya membela Anda sebagai kesetiaan seorang teman lama lah, kita masih bersahabat sejak sekarang tentang masalah itu. Oh iya terima kasih, tapi orang yang membuli saya sudah minta maaf, katanya ya udah ya udah gitu. Nah seperti itulah kira-kira. Jadi itulah ke depan. Jadi ini bukan untuk pemirsa YouTube ya, tetapi untuk YouTubernya juga saya kira ya apa? Kalau orang yang memasukkan namanya YouTuber ya. Iya, YouTuber. Kalau yang pemirsa yang melihatnya apa? Viewer. Iya, viewer. Berapa? Netizen ya, netizennya itu sendiri juga kedua-duanya saya kasih semacam itu. Jangan terburu-buru menilai orang atau menyalahkan orang. Saya merasa tidak etis kok. Saya dididik oleh orang tua sejak dulu untuk sopan dan hormat siapapun, dan saya tidak pernah menyalahkan siapapun kok, iya kan? Nanti orang yang senang kepada YouTube saya ya ada, enak Buya Syakur mah ngejelek-jelekin orang ada, tapi ada juga nggak seru, nggak bicara politik kayak gitu. Nggak menghujat Jokowi, urusan apa gitu. Jadi pengennya yang keras kayak gitu. Memang wataknya orang keras ya. Jadi menurut peribahasa itu orang Mesir bilang at-tuyuru ala ashkaliha taqa, bahwa burung itu akan berkumpul dengan sejenisnya. Ya, every bird will join with his flocks. Semuanya akan ngumpul, burung dara dan burung dara. Apalagi burung gereja, belum gereja, nggak mungkin dia mah perkutut kan, nggak mungkin dong. Nah, jadi selera netizen juga ya sama dengan YouTubernya kan gitu. Kalau ini orang keras ya senangnya ya lihat video yang keras, sekarang begitulah, ya kan begitu.
Yang orang yang keras melihat hidup saya nggak senang, nggak ada yang dijelek-jelekin, nggak ada yang dicaci maki, nggak ada yang dikapir-kapirin, kan gitu. Ya nggak cocok, ya udah nggak masalah, silakan gitu. Saya bisa masaknya begini, kalau anda nggak suka silakan ke warung yang lain, itu aja persoalannya. Makasih gitu.